pemirsa yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang mencintai, rekan-rekan kita yang selalu ku sayangi, Nahdlatul Ulama punya 3 imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari awalnya adalah Mu'tazilah, kemudian kembali ke jalan yang beliau yakini kebenarannya ketika bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dibangun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah at-tawassul fil aqidah, moderasi, jalan tengah di dalam akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari isinya adalah tawassul bainal qadariyah wal jabariyah. Beliau bukan berfaham qadariyah, di mana manusia punya otoritas penuh untuk melakukan sesuatu tanpa intervensi Allah. Beliau juga bukan berfaham jabariyah, di mana manusia fatalistik, tidak berusaha, pasrah, pasif, karena hidup adalah amal soleh, di mana manusia diukur dari usaha yang dilakukan. Oleh karena itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ciri yang menonjol dari beliau adalah at-tawassul fil aqidah. Manusia punya kemampuan yang diberikan Allah, punya akal, punya hati, punya nafsu, punya intuisi yang digunakan untuk berusaha menggapai impian dan cita-cita hidup. Tetapi semua usaha manusia tidak bisa menjadi penentu, karena Al-Qadir wallah, Al-Muqtadir wallah, yang memastikan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah ala al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah satu statement, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu. Saya menginginkan sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, tapi yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia ketika sukses tidak sombong, karena kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hanya usaha dia, karena Allah menggerakkan jiwanya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sehingga Allah menganugerahi kesuksesan. Ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hidup, dia tidak putus asa, karena di masa depan ada kemungkinan untuk sukses. Dia selalu berharap, selalu ada roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berharap sesuatu yang baik, mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia kembalikan kepada dirinya yang penuh dengan kebodohan dan kezaliman, sehingga dia langsung bertaubat kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, kawan-kawanku, rekan-rekan kita, sahabat-sahabatku, imam yang kedua dari Nahdlatul Ulama adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pemimpin fikih dalam mazhab kita. Imam Syafi'i sininya juga sama, at-tawassul fil fiqh, moderasi di tengah di dalam kajian fikih. Beliau at-tawassul baina ahli hadis wa ahli ra'yi. Beliau berada di tengah antara paham yang ahlul hadis di Madinah dan ahlul ra'yi di Baghdad, Kufah, di Basrah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i terkenal ilmu yang sangat distinktif, yaitu usul fiqh. Jadi kajian-kajian fikih harus diimbangi dengan argumen-argumen, dalil-dalil, dan mendorong orang untuk mencurahkan segala kemampuan untuk membuahkan satu hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam teori Imam Syafi'i ada namanya istiqra' atau
penelitian induktif, sehingga dari Imam Syafi'i kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Dari Imam Syafi'i kita bisa memahami realitas sosial seperti fenomena haid, nifas dan istihadah. Dengan istiqra, penelitian induktif, kita mengikuti Imam Syafi'i. Berapa batas minimal haid, berapa batas maksimal haid, berapa kebiasaan haid, berapa batas minimal maksimal dan kebiasaan nifas. Begitu juga istihadah. Imam Syafi'i membangun madhab jalan tengah baina ahli hadis wa ahli ra'yi dengan satu disiplin ilmu, yaitu usul fikih, di mana di dalam usul fikih ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, analogi, ada istiqra, ada istishab, ada masalih, ada uruf, ada al-adah, ada satu dzari'ah, ada al-wasail, hukum maqasid dan lain-lain, di mana ada dialektika aktif antara nas, wahyu dan akal, antara doktrin-doktrin yang normatif dengan realitas empiris yang dinamis. Jadi mengikuti Imam Syafi'i kita harus kuat landasan teoretik Al-Quran dan Sunnah, tapi kita juga mengembangkan akal kita menghadapi realitas sosial yang berkembang. Dan yang terakhir adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, imam kita dalam bidang tasawuf. Beliau juga at-tawassul fil aqidah, punya jalan tengah dalam akidah. Maka ketika kita membaca karya-karya Al-Ghazali, maka beliau mampu menggabungkan antara esoterisme dan eksoterisme, fikih dan tasawuf digabungkan oleh Imam Ghazali, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan itu punya makna, punya filosofi, punya tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar kulitnya saja, tetapi sampai esensi atau hakikat sesuatu itu. Demikian tiga imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikedepankan, ditegakkan oleh Jamiah Organisasi Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa meneladani ulama-ulama besar tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.